Halo, apa kabar semuanya? Salam kenal dan selamat datang di channel Playlist ID. Sepanjang cerita manga One Punch Man berjalan, setidaknya ada 12 nama organisasi yang sudah dimunculkan. Organisasi ini dibentuk secara resmi dan diakui sebagian kalangan. Beberapa di antaranya ada yang dibentuk oleh manusia dan beberapa lainnya ada yang dibentuk oleh para makhluk misterius alias monster. Untuk itulah, di video ini kita akan mengulas semua organisasi yang ada di cerita One Punch Man. Dan perlu diingat, organisasi yang dimaksud bukanlah kelompok biasa seperti fraksi Fubuki ataupun fraksi Tank Top Master, melainkan mereka adalah kelompok besar yang terorganisir dengan motif dan tujuan berbeda-beda. So, tanpa menunggu waktu lama, mari langsung saja kita masuk ke dalam ulasannya. Polisi. Seperti pada umumnya, polisi di One Punch Man adalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Markas besar mereka terletak di wilayah kota A, sama seperti asosiasi pahlawan, yang mana dalam strukturalnya mereka disebar ke semua wilayah kota dengan masing-masing satu kepala. Sebelum dibentuknya asosiasi pahlawan, pihak polisilah yang awalnya menangani para monster. Namun setelah asosiasi pahlawan dibentuk, para polisi kini hanya menangani penjahat kriminal, meskipun sesekali mereka juga sering bekerja sama dengan para pahlawan dalam membasmi kemunculan monster. Seperti yang terjadi ketika pihak kepolisian meminta bantuan hero kelas S Puri-Puri, walau saat itu Puri-Puri adalah seorang tahanan, tapi mereka tidak ragu untuk membebaskannya. Hal itu dilakukan demi bisa membantu pertempuran melawan asosiasi monster dan juga membawa kembali para tahanan yang dibawa oleh Nyan. Jadi intinya, peran polisi di sini hanya sebatas pendukung pihak asosiasi pahlawan saja. Terbukti sejauh ini hanya ada satu nama anggota yang sudah ditunjukkan, dia adalah Kuma, seorang kepala polisi di wilayah kota Z. Iron Fist. Dikatakan Iron Fist adalah kelompok gangster paling besar yang berlokasi di wilayah kota N. Di bawah pemimpinnya yaitu Big Iron, geng ini sering melakukan tindakan kekerasan, bahkan mereka juga sering memanfaatkan tipu daya wanita untuk meringkus para pahlawan, seperti yang sempat mereka lakukan ketika berhasil menjebak dan mengeroyok hero kelas A bernama Feeder. Namun sayangnya, di tengah aksi pengeroyokan tersebut, tiba-tiba muncul Saitama dan Tatsumaki yang kebetulan sedang bertarung. Merasa terganggu, Big Iron yang begitu arogan lalu menyerang mereka berdua, yang mana imbas daripada hal itu, semua anggota Iron Fist pun harus tumbang hingga membuat markasnya hancur berantakan. Grup Paradise. Sebenarnya, kelompok satu ini hanyalah sekumpulan orang-orang pendemo di mana mereka menuntut pemerintah agar memberi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Namun, dikarenakan semua tuntutannya tidak terpenuhi, kelompok Paradise mulai melakukan aksi pemberontakan. Mereka semua sering memicu kerusuhan dan menciptakan kekacauan, sehingga hal itu pun membuatnya dicap sebagai bagian dari kelompok teroris. Di bawah pemimpinnya yaitu Hammerhead, semua anggota Paradise memiliki dua ciri khas unik. Pertama yaitu baju yang dipakai menggunakan kostum tempur hasil curian dari kelompok The Organization, dan kedua yaitu kepalanya yang botak pelontos mirip seperti Saitama. Keberadaan kelompok Paradise sayangnya saat ini sudah tidak ada. Hal itu dikarenakan mereka yang berniat ingin menghancurkan rumah seorang jutawan bernama Zenitsu harus mendapat hadangan dari ninja sewaan yaitu Sonic. Akibatnya, dari sana mereka semua pun dibantai habis, terkecuali Hammerhead yang saat itu berhasil melarikan diri meninggalkan perjuangan kelompok Paradise. Tsukuyomi. Tsukuyomi adalah organisasi yang secara khusus meneliti kekuatan psikis, yang mana penelitian ini bertujuan untuk membawa kemajuan umat manusia. Dalam setiap aksinya, semua anggota Tsukuyomi tampil dengan menggunakan topeng di wajah. Dengan penampilannya itu, mereka sering melakukan tindakan paksa pada esper yang ingin diteliti, seperti yang terjadi pada Tatsumaki, di mana dia harus mengalami trauma berat hingga membuatnya hilang kepercayaan pada orang lain.
Alhasil, berkat semua penelitian itulah Tsukuyomi mampu menciptakan kemampuan psikis buatan. Hal itu tercermin dari dua anggotanya yang sudah ditunjukkan. Pertama yaitu Apollo yang sempat bentrok dengan Tatsumaki karena ingin membawa Psychos, dan kedua yaitu satu orang rekannya yang berhasil menyelamatkan Apollo dari amukan Tatsumaki. Entah siapakah yang mendirikan dan menjadi pemimpin organisasi Tsukuyomi ini, tapi satu hal yang pasti, mereka memiliki hubungan bisnis dengan para petinggi di asosiasi pahlawan. Hal itu dibuktikan dari bagaimana mereka menawarkan sejumlah uang untuk bisa membawa Psychos. Rumah Evolusi. Organisasi yang dibentuk Dr. Genus ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan Tsukuyomi, yaitu mencapai kemajuan umat manusia. Satu hal yang jadi pembeda di sini, Dr. Genus melakukannya dengan cara ekstrim, di mana dia yang saat itu berusia belasan tahun ingin mengevolusi manusia secara artifisial melalui mutasi buatan. Meski cara ini ditentang oleh banyak orang, tapi Dr. Genus terus berusaha seorang diri. Hingga di saat usianya menginjak 70 tahun, dia berhasil mengembalikan tubuhnya ke kondisi muda, yang mana setelahnya dia pun menciptakan banyak sekali cloning untuk membantunya bereksperimen di laboratorium Rumah Evolusi. Dari sanalah Dr. Genus akhirnya mampu menciptakan berbagai mutan buatan. Hal itu dilakukan melalui penggabungan DNA manusia dengan spesies lain. Contohnya seperti Carnage Kabuto, mutan berwujud kumbang tanduk yang memiliki daya tempur paling kuat; Beast King, mutan berwujud singa yang mampu melepaskan cakaran bergelombang; Armored Gorilla, mutan berwujud gorila yang dibekali persenjataan tubuh cyborg; Mosquito Girl, prototipe mutan serangga yang memiliki kemampuan fisiologi seekor nyamuk; Sluggerus, mutan berwujud siput yang memiliki kemampuan telepati; Ground Dragon, mutan berwujud tikus yang mampu menggali tanah dengan cepat; Frogman, mutan berwujud katak yang dibekali senjata pedang; Kamakuri, mutan berwujud belalang yang memiliki taring tajam; dan juga Zombie Man, subjek nomor 66 yang dibekali kemampuan regenerasi tubuh tak terbatas. Semua mutan buatan Dr. Genus ini ada yang sudah mati dan ada yang masih hidup. Bahkan beberapa di antaranya ada yang berbelot seperti Zombie Man, di mana dia yang pada waktu dulu berhasil kabur kini menjadi seorang hero kelas S di pihak asosiasi pahlawan. Begitu juga dengan markas mereka yang berada di tengah hutan, saat ini sudah hancur akibat berseteru dengan Saitama, dan untuk sekarang markas mereka pun berpindah ke toko makanan takoyaki yang dihuni oleh Dr. Genus, Mosquito Girl, dan juga Armored Gorilla. Pesta Ninja Surgawi. Sesuai namanya, kelompok ini berasal dari desa ninja tersembunyi, di mana mereka terdiri dari 21 lulusan ninja yang sepakat untuk menguasai dunia. Akan tetapi, untuk bisa mencapai tujuan tersebut, mereka lebih dulu harus menunggu kebangkitan sang pemimpin. Pemimpinnya yaitu MT Void, ninja terkuat sepanjang sejarah yang dikabarkan sekarat akibat kekalahan melawan Blaze. Walau kelompok ninja surgawi banyak diisi oleh ninja-ninja elit, tapi dalam ceritanya hanya ada dua ninja yang banyak menunjukkan aksi kemampuan bertarung. Mereka adalah Galwin dan Hellfire Flame, di mana kedua orang ini sempat menyudutkan Sonic dengan begitu mudah. Bahkan tak hanya itu, kekuatan Galwin dan Hellfire Flame kini juga sudah meningkat pesat. Hal itu dibuktikan dari bagaimana mereka yang berubah menjadi monster mampu berada di level ancaman naga. Meskipun tetap saja peningkatan kekuatan ini masih belum bisa mengalahkan Flashy Flash. Sementara untuk anggota lainnya, sangat disayangkan mereka hanya muncul sebentar, karena pada saat aksi balas dendam kepada Flashy Flash, mereka semua berhasil dikalahkan. Mau itu oleh Flashy Flash dan Sonic yang menghadang mereka satu persatu, kemunculan Blaze yang langsung menggempur mereka semua, dan juga si botak Saitama yang mengalahkan MT Void dengan satu kali pukulan. Terlepas dari aksinya yang minim, setidaknya pemimpin mereka, MT Void, sempat menunjukkan satu aksi elegan, di mana dia yang saat itu terbebas dari pengaruh God seusai ditinju Saitama, mampu memotong-motong dua monster surgawi. Dan kini setelah MT Void memutuskan kembali ikut bersama Blaze, kelompok ninja surgawi lalu meminta Saitama untuk menjadi pemimpin. Meski permintaannya langsung ditolak, tapi mereka tetap bersikeras bahkan sampai terus menguntit Saitama kemanapun dia pergi. The Organization.
Sebenarnya masih ada banyak misteri mengenai organisasi satu ini. Namun jika mengacu pada cerita webkomik, terdapat beberapa fakta menarik, salah satunya yaitu terkait pemimpinnya yang ternyata adalah Dr. Kuseno. Melalui kecerdasannya, Dr. Kuseno mampu membentuk organisasi yang beranggotakan para robot buatan. Bahkan tak hanya itu, setelah mencuri robot AI Drive Knight, dia juga berhasil memperkuat robot-robot tempurnya dengan berbagai peralatan canggih. Berikut adalah dua robot anggota organisasi yang sudah ditunjukkan dari manga. Pertama, G4, robot ancaman iblis yang dikirim untuk menghadapi King. Kemampuannya yaitu mampu mengendalikan robot super besar dan juga mampu melancarkan tembakan sinar energi ke berbagai arah. Dan kedua, G5, robot ancaman iblis yang dikirim untuk bergabung ke dalam asosiasi monster. Kemampuannya yaitu mampu mengendalikan robot samurai yang dilengkapi berbagai keahlian seperti meniru teknik bertarung milik orang lain dan juga melancarkan tembakan sinar energi dahsyat. Melalui organisasi yang dihuni robot-robot inilah, Dr. Kuseno bermaksud ingin menata ulang dunia. Bahkan demi tujuannya tercapai, dia sampai menciptakan cyborg kuat bernama Genos, memanipulasinya dengan memori palsu, dan juga menggunakannya untuk mengalahkan saingan lama yaitu Bofoy. Dewan Ahli Pedang. Dewan Ahli Pedang adalah kelompok yang dibentuk oleh para pendekar pedang ternama di masa krisis. Tujuan daripada kelompok ini yaitu melestarikan seni berpedang dengan meningkatkan kemampuan setiap anggota, dan tak hanya itu saja, di masa sekarang mereka juga senantiasa membantu para pahlawan jikalau dibutuhkan. Di luar daripada itu, sebenarnya Dewan Ahli Pedang memiliki satu tujuan penting lain, itu adalah menemukan pedang legendaris bulan untuk melengkapi pedang legendaris matahari yang sudah mereka dapatkan. Entah apa motif di balik pencariannya, tapi kemungkinan besar mereka ingin mengamankan kedua pedang tersebut dari orang-orang jahat, karena menurut legendanya, ketika kedua pedang itu digunakan secara bersamaan, maka pengguna akan memperoleh kekuatan besar yang tidak tertandingi. Terhitung di bawah kepemimpinan Nichirin, ada 7 anggota yang sempat menjadi bagian dari kelompok Dewan Ahli Pedang. Pertama yaitu Kamikaze alias Atomic Samurai, hero kelas S peringkat 4 yang saat ini mewarisi pedang matahari. Kedua yaitu Amahare, pria tua berambut kepang yang sering mengandalkan kelincahan menggunakan dua pedang. Ketiga yaitu Zanbai, pria botak dengan luka di wajah yang begitu cepat dalam mengayunkan pedang. Keempat yaitu Haragiri, pria paruh-baya yang sempat berubah menjadi monster walau akhirnya berhasil dibunuh Atomic. Keenam yaitu Yuta, putri dari Amihare yang menggantikan posisinya setelah tewas bertempur. Dan ketujuh yaitu Shido, putra dari Zanbai yang juga menggantikan posisinya setelah gugur di medan perang melawan asosiasi monster. Neo Heroes. Neo Heroes sejatinya adalah organisasi yang hampir mirip dengan asosiasi pahlawan, di mana mereka bertugas untuk membasmi para monster dan menjaga kedamaian para warga. Tujuan dibentuknya Neo Heroes sebenarnya ingin mengganti peran asosiasi pahlawan sebagai pelindung publik. Hal itu dikarenakan mereka menganggap pihak asosiasi tidak menunjukkan kepahlawanan sejati. Di dalamnya terdapat banyak aktivitas yang seharusnya tidak dilakukan, seperti menggunakan dana untuk kepentingan pribadi, maraknya perjudian pahlawan di web ilegal, maupun para pahlawannya yang sering bertindak berlebihan hingga menyebabkan kerusakan parah pada bangunan kota. Sebab itulah Neo Heroes hadir dengan citranya yang bersih. Mereka menawarkan fasilitas, tunjangan, pelayanan, sampai keselamatan yang baik. Dan karenanya dalam waktu singkat organisasi ini pun banyak diminati oleh banyak orang, entah itu oleh para warga di kota yang senantiasa mendukung maupun oleh para petarung berbakat yang memutuskan untuk bergabung. Selain itu, pemimpin Neo Heroes ternyata bukanlah orang sembarangan. Dia adalah Blue, anak kandung dari hero kelas S peringkat 1 yaitu Blaze. Ditambah lagi dalam strukturalnya terdapat nama-nama pahlawan yang patut diperhitungkan, seperti Axel, pemimpin Neo Hunter yang dikenal sangat pintar dalam merancang taktik dan strategi. Raiden, atlet sumo yang sudah memenangkan 700 pertandingan tanpa kekalahan. Ryumon, pemimpin salah satu gangster yang terlibat pada kemunculan judi ilegal di web asosiasi. A, mantan kriminal yang dilabeli penjahat kelas A. Invel Senef, pemimpin kelompok gereja yang memiliki anggota 3 juta orang.
Suiryu, seniman bela diri ternama yang memenangkan kejuaraan 4 kali berturut-turut. Wafi Gyaza, idol penyanyi terkenal yang menjadi cyborg dengan rasio modifikasi 71%. Zedats, investor pertama yang mendanai organisasi Neo Heroes. Metalbat, mantan hero kelas S di asosiasi yang bergabung karena ingin menyelidiki Neo Heroes. Dan juga Child Emperor alias Isamu, hero kelas S yang membuat strategi untuk menyelidiki Neo Heroes. Di luar dari nama-nama tersebut, ada juga beberapa staf yang bertugas untuk memastikan perkembangan organisasi. Mereka diantaranya adalah Destro dan Elimin yang berperan sebagai penjaga keamanan, McCoy yang berperan sebagai manajer eksekutif dan sumber daya manusia, Super Alloy Darkshine yang kini bekerja sebagai pelatih pahlawan baru, dan juga Sekingar yang ikut ke dalam operasi penyelidikan bersama Metalbat dan Isamu. Dark Matter Thieves. Berbeda dengan organisasi kebanyakan, Dark Matter adalah sekelompok makhluk asing yang menjelajahi alam semesta untuk menginvasi banyak planet. Karena itulah kemunculannya di planet Bumi saat itu memberi ancaman yang sangat serius, di mana mereka yang menggunakan pesawat raksasa mampu menghancurkan kota A dalam waktu singkat, sampai-sampai pihak asosiasi pahlawan pun harus mengerahkan banyak sekali hero kelas S untuk mencegah para alien yang bermunculan. Pemimpin daripada Dark Matter sendiri adalah Boros yang dikenal arogan karena memiliki kekuatan energi laten. Dengan kekuatannya tersebut, dia bisa meningkatkan semua kemampuan bertarung, mau itu dari segi kecepatan, serangan, maupun daya tahan tubuh, semuanya sanggup dia kerahkan pada saat pertarungan intens melawan Saitama. Di samping itu, Dark Matter juga dihuni oleh beberapa anggota kuat dengan kemampuan berbeda-beda. Dimulai dari Geryu Gunshop, dia dibekali kemampuan Esper yang membuatnya mampu mengendalikan gravitasi dan benda-benda di sekitar. Melzergard, dia dibekali kemampuan membelah diri yang membuatnya mampu merepotkan para hero kelas S. Groribas, dia dibekali kemampuan nafas asam yang dapat melelehkan apapun. Dan juga Dark Matter Gunner, dia dibekali kemampuan untuk mengoperasikan meriam pesawat luar angkasa. Asosiasi Monster. Seperti yang sudah kubahas sebelumnya, Asosiasi Monster adalah organisasi bawah tanah yang dioperasikan secara diam-diam oleh Psychos dan dipimpin secara terbuka oleh Raja Orochi. Markas besar mereka terletak di bawah kota terbengkalai yaitu Z, dan disebutkan bahwa ada 500 monster yang tergabung ke dalam organisasi ini. 30 diantaranya yaitu monster dengan tingkat ancaman iblis hingga naga ke atas. Tujuan daripada asosiasi monster adalah menciptakan dunia baru bagi para monster, yang mana hal itu dilakukan dengan cara menginvasi para manusia, mengalahkan dominasi asosiasi pahlawan, serta merekrut orang-orang kuat yang putus asa untuk dijadikan sebagai sekutu. Kemudian dalam strukturalnya, asosiasi monster dibangun dengan hierarki kepemimpinan Raja Orochi dan Psychos. Di bawah mereka terdapat para eksekutif yang semuanya terdiri dari monster level ancaman naga, dan di bawahnya lagi terdapat para anggota yang terdiri dari berbagai level ancaman seperti harimau, iblis, dan juga naga. Menilik dari struktural tersebut, asosiasi monster tentu dibekali kekuatan tempur sangat kuat. Psychos sebagai pemimpin bayangan adalah seorang esper yang begitu terampil dan juga cerdas, sementara Orochi sebagai pemimpin langsung adalah seorang raja monster yang memiliki berbagai kemampuan luar biasa. Belum lagi para eksekutif yang berlevel ancaman naga juga dibekali kekuatan yang tak kalah hebat, dari mulai Gams yang dapat memanipulasi zat asam di dalam tubuh, Nyan yang dapat melancarkan gelombang cakaran tajam, Führer Ugly yang dapat melayangkan pukulan penghancur, Goketsu yang dibekali kemahiran seni bela diri, Homeless Emperor yang mampu memanipulasi bola-bola energi, Overground Rover yang dapat melepaskan tembakan energi dari mulut, Elder Centipede yang dibekali tubuh super raksasa, Black Sperm yang dapat membelah diri menjadi triliunan sel, dan juga Evil Natural Water yang mampu memanipulasi segala macam bentuk cairan. Di luar daripada eksekutif, kekuatan para anggota asosiasi monster juga tak bisa dianggap remeh. Bahkan beberapa di antaranya ada yang mampu mencapai status level ancaman naga, seperti Galwin yang dibekali ninjutsu karakteristik angin, Hellfire Flame yang dibekali ninjutsu karakteristik api, dan juga Phoenix Man yang dibekali kemampuan untuk bangkit dari kematian.
Asosiasi Pahlawan. Sejak pertama kali dimunculkan, Asosiasi Pahlawan sudah dikenal sebagai organisasi yang memiliki tujuan terpuji, yaitu membasmi para monster demi keamanan semua warga di kota. Karena itulah, untuk bisa melakukannya, pihak asosiasi secara terbuka mengajak orang-orang berbakat untuk bergabung. Mereka melakukannya dengan cara tes fisik dan ujian tertulis, di mana kedua ujian ini menentukan karir seorang pahlawan yang berdasar pada sistem hierarki dari kelas C sampai S. Tercatat sejauh ini, ada banyak sekali pahlawan yang sudah bergabung, dari mulai hero kelas C dengan jumlah 34 orang, hero kelas B dengan jumlah 25 orang, hero kelas A dengan jumlah 33 orang, dan hero kelas S dengan jumlah 17 orang. Terlepas dari hero kelas A sampai C yang notabene lebih lemah, kecuali Amaimas dan Saitama, hero kelas S tentu adalah pahlawan yang paling sering diandalkan. Berikut adalah nama-nama pahlawan yang sudah pernah menduduki hero kelas S, di antaranya Puri-Puri Prisoner, dia dibekali gaya bertarung fisik super bernama Angel Style. Tank Top Master, dia dibekali ketangguhan fisik yang sangat kuat. Metal Bat, dia dibekali gaya bertarung menggunakan senjata tongkat besi. Genos, dia dibekali tubuh cyborg dengan berbagai persenjataan canggih. Flashy Flash, dia dibekali kecepatan luar biasa disertai kemampuan berpedang ala ninja. Watchdog Man, dia dibekali kecakapan bertarung mirip seperti hewan buas. Super Alloy Darkshine, dia dibekali otot besar yang mengkilap layaknya binaragawan. Pig God, dia dibekali kemampuan untuk bisa melahap apapun. Drive Knight, dia dibekali berbagai macam bentuk transformasi robot. Zombie Man, dia dibekali regenerasi tubuh yang tidak terbatas. King, dia dibekali keberuntungan yang jauh melampaui Dewi Fortuna. Bovoy, dia dibekali kejeniusan dalam menciptakan robot-robot tempur. Child Emperor, dia dibekali berbagai peralatan tempur yang sangat canggih. Atomic Samurai, dia dibekali keterampilan berpedang yang sungguh luar biasa. Silver Fang, dia dibekali kemampuan seni bela diri tingkat tinggi yaitu tinju aliran air. Tatsumaki, dia dibekali kekuatan Esper yang kemampuannya tak perlu diragukan. Dan terakhir Blaze, dia dibekali kemampuan untuk menciptakan portal dimensi serta memanipulasi gaya gravitasi. Dengan semua kekuatan pahlawan kelas S inilah, bisa kita pastikan Asosiasi Pahlawan adalah organisasi yang terkuat. Apalagi di dalamnya juga terdapat sosok si anomali botak Saitama, jadinya sangat sulit untuk bisa meruntuhkan dominasi Asosiasi Pahlawan, terkecuali lewat pencitraan seperti yang saat ini dilakukan oleh Neo Heroes. Well teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja untuk ulasan di video kali ini. Jika ada yang salah atau ada yang ingin kalian tambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. So, thank you for watching and see you next time.